Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, Komvelas. Perkenalkan, aku Royan Muhammad Asbi, biasa dipanggil Roy. Dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Nah teman-teman, pada Keinfo sebelumnya kita sudah membahas dan mengupas tuntas nih terkait konsentrasi advertising, yang dimana mahasiswa-mahasiswanya kenal dengan kreatif, inovatif, dan keren banget pokoknya. Tapi tunggu dulu teman-teman, karena di Keinfo kali ini kita juga akan membahas topik yang gak kalah keren, yaitu terkait konsentrasi public relation atau PR. Katanya anak-anak PR atau public relation itu terkenal dengan mahasiswa yang ambis. Kira-kira bener nggak sih? So daripada penasaran, yuk kita dengerin langsung keterangan dari mahasiswa public relation-nya langsung. Let's get start. Halo Komvelas. Halo Komvelas. Hola Komvelas. Hai Komvelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Darmawanto, biasa dipanggil Kirip. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2018 dan konsentrasi yang saya pilih yaitu Public Relation. Perkenalkan, nama aku Nabalik Salibah Protol Ain dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, peminatannya Public Relation atau PR. Perkenalkan, nama saya Dima Egzan Kurniawan, biasa dipanggil Dima, DIMA. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan tahun 2019 dan mengambil konsentrasi PR atau Public Relations. Kenalin, nama aku Alifia Isanti Heriana dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2019, konsentrasi PR. Konsentrasi PR itu konsentrasi yang mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk bisa berhubungan dengan masyarakat yang baik. Misalnya dalam mengelola organisasi, atau mungkin nanti di dunia kerja kita bisa meningkatkan citra perusahaan dengan baik. Kerjanya apa aja? Banyak sih, misalnya menulis, kita disuruh membuat press release, website untuk perusahaan, atau juga menjadi IO, event organizer. Nanti kita di situ disuruh merancang bagaimana nih cara membuat event yang baik, terus juga supaya orang-orang bisa tertarik sama event yang kita buat. Kita menjadi konseptor deh buat event itu. Atau misalnya kita mau launching produk, nanti kita disuruh membuat branding produknya, bagaimana cara promosi produknya. Konsentrasi PR adalah konsentrasi yang dia itu mempelajari bagaimana cara mengelola penyebaran informasi antara organisasi atau individu dan masyarakat. Kasarannya seperti ini, ilmu yang mempelajari bagaimana menjadi jembatan yang baik antara organisasi atau perusahaan kepada masyarakat. Peran PR itu sebenarnya yaitu menjembatanin di antara keduanya. Terus di konsentrasi PR kita belajar apa aja sih? Kita belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para stakeholder, masyarakat, komunitas, pemerintah, itu juga bisa disebut stakeholder. Jadi kita kalau di PR itu belajar dulu stakeholdernya, nanti setelah itu kita juga belajar baru ke detailingnya, kayak bagaimana sih cara untuk mempelajari cara berkomunikasi yang baik dengan komunitas, government relation itu gimana, digital PR itu gimana. Kita juga belajar tentang CSR, corporate social responsibility, kita juga belajar tentang social marketing, campaign, kita juga belajar soal special event, bagaimana cara membuat event-event yang spesial, itu yang memang harus dibuat oleh PR, misalkan launching, ultah organisasi atau perusahaan, itu juga event-event yang dibuat oleh PR. Lalu kerjanya ngapain aja? Kerjanya PR itu banyak banget, jadi dari mulai awalnya itu mengkonsep bagaimana sih untuk bikin program CSR yang baik, program sosmar yang baik gitu. Setelah dia mengkonsep, ya udah dia bikin outline proposal, biasanya bikin deck proposal, terus dipitchingin. Dia pula yang mengeksekusi sebuah kegiatan itu lalu sampai dia bikin reporting. Konsentrasi Public Relations merupakan salah satu konsentrasi yang berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya ilmu komunikasi. Untuk kerjaannya sebenarnya banyak banget ya. Mungkin beberapanya adalah membuat strategi untuk perusahaan agar mencapai tujuannya, dan juga membuat penanganan krisis yang dialami perusahaan, dan kemudian membuat berbagai program yang salah satunya itu disebut program CSR atau Corporate Social Responsibility. Konsentrasi PR sesuai dengan namanya, Public Relations, kita dikhususkan untuk mempelajari bagaimana menjadi seorang Public Relations, seorang praktisi Public Relations atau kemasan yang baik, di mana kita dikhususkan mempelajari bagaimana kita menyampaikan informasi antara individu maupun organisasi dengan publiknya sendiri. Dan selain itu kerjanya ngapain aja? Tentunya
sebenarnya banyak hal yang kita kerjakan sebagai seorang PR. Dimulai dari kita harus catch up dengan isu-isu yang terjadi saat ini yang berhubungan dengan individu, korporasi ataupun pemerintahan kita saat ini. Di sisi lain juga kita dituntut untuk selalu bisa kreatif dan bisa memiliki problem solving yang baik terkait dengan krisis ataupun permasalahan yang terjadi di sekitar kita, terutama yang berkaitan dengan sebuah organisasi ataupun pemerintahan. Karena saya senang berinteraksi dengan masyarakat, baik itu individu ataupun komunitas, dan menurut saya PR itu rendah potensinya untuk digantikan oleh robot. Karena biasanya PR itu tugasnya negosiasi atau mungkin menggunakan sisi humanis yang sulit digantikan oleh mesin dan robot. Nah, alasan aku memilih ini sebenarnya ada 2 alasan. Karena dosen PR itu rajin banget, kondusif, produktif, terus jarang banget absen kelas. Jadi kalau bisa tuh dipadetin, mahasiswa harus masuk, kita ngerjain tugas dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan lainnya kayak, ya aku memang suka untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Aku juga suka untuk bikin pemikiran strategis lah. Aku suka mengkonsep, aku suka riset. Dan aku menyadari kalau aku tuh suka jadi penghubung, yaitu tadi jembatan tadi antara misalkan aku pernah ikut suatu NGO ya dulu, ya udah aku suka yang ngejembatanin antara NGO ku itu dengan masyarakat luas. I like this, makanya oke, aku akan memasuk dunia PR aja karena memang basicnya ketika di ilmu komunikasi aku nyamannya di peminatan public relation. Emang dari SMA sebelum memasuki dunia perkuliahan, saya pribadi udah ngincer nih konsentrasi PR karena saya itu benci dengan materi-materi yang berkaitan dengan numerik atau angka-angka. Nah, saya di situ mulai riset dan mulai mencari-cari bahwasanya ternyata di konsentrasi public relations minim dengan angka-angka, dan juga salah satu kesukaan saya adalah berbicara di depan umum gitu ya. Dan memang di public relations ini diajarkan hal-hal tersebut. Kalau bisa aku bilang PR itu seru sekaligus menantang. Seru karena kita bisa mengerti atau mempelajari bagaimana sih kita bisa berhubungan dengan publik secara baik sebagai seorang public relations, dan menantang karena ya itu tadi kita harus bisa catch up dengan informasi yang sekarang ini, dan kita harus bisa untuk ditantang untuk bisa mengatasi krisis atau permasalahan yang terjadi saat ini. Itulah kenapa menjadi satu konsentrasi yang menarik untuk kamu pilih menjadi konsentrasi di ilmu komunikasi saat ini. Sukanya karena konsentrasi PR ya, itu biasanya memaksa kita untuk bisa menjadi public speaker yang baik. Kita biasanya disuruh berpikir kritis, karena kan tugas-tugasnya nggak jauh dari analisis, research, gitu-gitu ya. Duka menjadi anak PR, tugasnya berjibun udah banyak banget. Datang satu nih, belum selesai, datang lagi tuh tugas, nggak diundang, datang mulu. Suka duka aku menjadi mahasiswa PR itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi sekarang mungkin lebih ke sukanya kali ya, dukanya udah nggak terlalu banyak. Sukanya ya banyak hal-hal yang aku dapetin. Ilmu-ilmu soal PR itu banyak banget yang di-share dari Bapak Ibu dosen peminatan PR. Jadi itu tadi dari mulai stakeholder mapping sampai mengeksekusi sebuah event, ya aku diajarin semua gitu. Cuman memang kalau kita berbicara dari segi duka ya, mungkin awal-awal bisa dikatakan dukanya adalah karena tugasnya banyak gitu, banyak yang ngeluh gitu adik tingkat, aduh masuk peminatan PR ternyata tugasnya banyak banget. Mungkin udah di titik semester 6 ini akhirnya ya udah, karena udah terbiasa, udah mencoba untuk dealing, akhirnya ya jadi biasa aja. Mungkin tambahan lagi ya, sukanya adalah karena aku bisa berkumpul, bisa in the gang sama kelompok-kelompok atau orang-orang yang satu frekuensi. Akhirnya itu jadi sebuah kebahagiaan sih di PR, karena ya rata-rata orang-orangnya like me gitu, sejenis aku lah. Jadi aku ngerasa nyaman aja di peminatan PR. Untuk suka dan duka sebenarnya banyak, cuman buat sukanya itu kita diajari berbagai materi-materi, berbagai pelajaran yang emang kita butuhkan menghadapi dunia kerja. Kan sangat keras ya perjuangan di dunia kerja itu. Nah, kita mendapatkan materi di PR ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian buat dukanya bisa dibilang tugas-tugas di public relations itu terbilang cukup rumit ya, dan juga banyak. Bisa dibilang satu minggu tuh pasti ada saja minggu tugas dan dikasihnya bertubi-tubi. Dan suka duka aku sebagai mahasiswa PR selama ini adalah tentunya untuk sukanya, it's such an interesting journey to be a public relations student, karena tadi yang udah aku bilang
PR itu satu konsentrasi yang seru sekaligus menantang, yang bikin banyak hal yang kita pelajari juga sebagai seorang mahasiswa PR. Kita bisa mengerti banyak hal yang nantinya tentunya bisa bermanfaat saat kita sudah masuk ke dunia kerja. Dukanya sekali lagi karena kita seorang mahasiswa tidak jauh dari penugasan, karena kalau bisa dibilang penugasan di PR itu cukup menantang dan kadang memang cukup banyak yang menuntut kita untuk bisa memiliki time management yang baik. Terlebih lagi jika kamu bergabung dengan organisasi, jadi kamu dituntut untuk bisa memanage waktu kamu dengan baik antara kuliah dan organisasi. Mata kuliah favorit professional image. Kenapa? Karena di professional image kita diajarin ketika pekerjaan, personal branding, yang dimana itu kayaknya sangat dibutuhkan ketika nanti kita udah terjun di dunia kerja. Kayak berguna banget aja. Dan juga dosennya baik banget. Siapa itu? Bu Win. Ada dua, aku suka banget sama digital PR, atau kalau di ilmu komunikasi UMB itu nama matkulnya cyber PR. Dosen pengampunya adalah Bu Adianti. Lalu yang kedua, aku suka sama manajemen event. Jadi itu yang ngajarin Pak Aswad. Lumayan seru dan walaupun belum selesai ya. Mungkin aku flashback dulu ke cyber PR. Jadi cyber PR itu aku dapetin waktu di semester 5. Kebetulan pas semester 5 aku tuh juga magang. Jadi dan magangnya kebetulan di departemen digital PR. Jadi sebenarnya aku di kuliahan dapet teori, terus di tempat magang aku langsung praktek. Jadi ya bisa dikatakan aku dapet double lah pokoknya di semester 5 tuh paket komplit. Jadi mungkin itu yang paling bener-bener aku favorit dan aku kesanin ya. Kalau manajemen event sebenarnya sukanya karena ya kita bikin konsep, kita pitching dan di ACC. Kebetulan event yang aku usulin dan teman-teman itu di ACC. Jadi aku ngerasa lebih kayak wow, excited dan seneng banget. Ya makanya mungkin itu yang lumayan akan agak berkesan ya di semester 6 ini, karena mungkin matkul lainnya lumayan tegang-tegang kayak MPK, lalu bahasa Indonesia, karya ilmiah. Kan lumayan wow, bergelutnya sama kata. Kalau event kan langsung banyak prakteknya. Jadi lebih challenging gitu buat aku ya. Untuk mata kuliah Public Relations selama saya menjalani kuliah selama 4 semester, saya rasa semua mata kuliah tuh sama aja ya, nggak ada yang saya favoritkan salah satu pun itu nggak ada. Aku sendiri manajemen isu krisis, karena di matkul ini aku bisa mengerti atau ditantang untuk bisa kritis terhadap permasalahan, harus bisa punya problem solving yang baik terhadap suatu krisis ataupun permasalahan di sebuah korporasi maupun suatu perusahaan ataupun bahkan di pemerintahan kita saat ini. Ciri-ciri mahasiswa PR yang pertama adalah kelasnya sering pagi, jarang banget ada kelas malam. Kayaknya nggak ada deh. Terus yang kedua, berpakaian yang nggak ada yang namanya ke kampus terus pakai kaos bola atau pakai kaos oblong doang. Diusir bunda, nggak ada. Biasanya rapih kalau anak-anak PR. Dan yang ketiga, selalu ngerjain tugas di depan laptop, tapi di email. Karena kita jarang banget ke lapangan kayaknya ya, dibanding dengan konsentrasi yang lain. Yang pertama adalah mahasiswa PR itu kayak aku nih, bawa tas gede. Jadi kemana-mana selalu bawa tas gede kayak gini, kemana-mana bawa tas gede. Sampai kalau kadang ngelihat anak peminatan lain tuh bener-bener cuman kayak tas lempangan kecil, kalau enggak tote bag itu tipis. Waduh gitu. Mungkin ya dulu di awal-awal semester aku juga pecinta tote bag ya, tapi karena udah makin tebel tuntutan hidupnya di PR ya, jadi lebih ya sekarang tasnya gede-gede seperti ini guys, teman-teman semua. Terus bawa laptop kemana-mana itu wajib ain. Terus suka nongki buat nugas, pergi ke perpus bareng dan discussion. Jadi kita tuh anak-anak PR suka banget kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpulnya tuh ya kita discuss something, kita nggak yang gosipin atau apa ya, kita diskusi, belajar apa, ngerjain tugas bareng dan lain sebagainya. Jadi ciri-ciri orang-orang mahasiswa PR ilmu komunikasi ini sih kurang lebih seperti itu. Setiap orang memiliki pendapat dan memiliki perspektif masing-masing. Cuma dari saya sendiri, apa yang saya lihat dari lingkungan saya, public relations itu cenderung lebih rapi. Yang biasanya public relations itu memakai berkerah. Nah, kalau kawan-kawan yang lainnya bisa celananya bisa jeans, bisa yang sobek-sobek, nah itu. Karena selama ini kita online, jadi hanya bisa dilihat dari Zoom. Cuman kalau dilihat secara langsung, kebanyakan mahasiswa PR itu mereka rapi-rapi, fashionnya selalu rapi karena kita dituntut untuk selalu menjaga image kita.
prospek kerja untuk anak humas ke depannya, ya bisa jadi humas, baik itu di perusahaan ataupun di instansi pemerintah. Dan untuk karirnya sendiri bisa jadi MC, atau bisa jadi event organizer, konsultan kehumasan, dan lain sebagainya. Ya, kalau prospek kerjanya PR itu sebenarnya banyak banget. PR itu bisa di 5 hal. Pertama adalah di pemerintah, company, BUMN, NGO, dan juga di agensi. Jadi kalau di pemerintahan sendiri ya dia nanti kerja jadi humas pemerintah. Bisa jadi kalau sudah tinggi itu jadi jubirnya presiden. Seperti itulah hitungannya humas pemerintah. Lalu kalau di company itu seperti apa sih? Biasanya company itu ya sektor swasta lah, kayak di brand-brand, kayak misalkan di Unilever, PR-nya Unilever, atau nah selanjutnya juga ada nih BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini sebenarnya mirip-mirip sih sama company, cuman sebenarnya karena dia kan posisinya dia usaha tapi di pemerintah gitu. Jadi banyak kepentingan dan citra-citra yang benar-benar harus dibentuk. Lalu yang keempat adalah di NGO. NGO itu sebuah kayak lembaga swadaya masyarakat. Jadi dia itu bisa, kalau teman-teman tahu UNICEF, teman-teman tahu organisasi sindikasi nih misalkan. Nah, itu adalah sebuah lembaga swadaya ke masyarakat gitu lah, dari suatu kepentingan tertentu, misalkan orang-orang yang memang dia concern atau walhi ya, dia concern dalam lingkungan gitu. Misalkan ya udah dia dari orang-orang yang seperti itu concern di suatu hal tertentu untuk masyarakat tertentu. Jadi sebenarnya PR NGO itu untuk bagaimana mencitrakan baik NGO itu di mata masyarakat. Dan yang terakhir adalah bisa kerja di agensi. Nah, ini salah satu keinginanku sih sebenarnya kerja di agensi, karena nggak tahu ya, seru aja kerja di agensi itu. Jadi sebenarnya kalau agensi itu ada banyak ya, ada advertising agency gitu, ada markom agency, ada PR agency, dan agensi-agensi macam-macam lah. Kerja di agensi itu salah satu hal yang bisa dijadikan titik awal untuk teman-teman PR sebelum masuk ke dunia PR-nya pemerintahan, BUMN atau NGO gitu. Prospek kerja dalam dunia komunikasi itu insya Allah nggak akan mati lah, karena komunikasi itu kan maksudnya pun sekarang udah ada kecanggihan teknologi online gitu kan, di balik itu tetap ada manusia-manusia yang untuk merangkai kata-katanya, membuat alurnya, mempermudah prosesnya, membuat programnya dan lain sebagainya. Jadi dunia ilmu komunikasi itu insya Allah nggak akan mati lah. Untuk prospek ini public relation sangat luas ya, bisa bekerja di berbagai perusahaan, instansi, lembaga, organisasi, pemerintah maupun non pemerintah, itu banyak sekali. Tentunya kalau boleh aku bilang, PR itu punya prospek kerja yang cukup luas. Kalau bisa dibilang kita bisa masuk ke bidang organisasi, ataupun kan kita bisa masuk ke field pemerintahan. Maka dari itu jangan khawatir untuk mahasiswa PR, karena prospek kerja kita luas. Katanya anak PR itu extrovert, gak ada yang introvert karena jago public speaking. Kata siapa? Saya punya ya temen nih, namanya Latifah Firza, biasanya dipanggil Ipeh. Introvert ya, tapi ngambil PR, jago public speakingnya. Jadi mitos kalau mahasiswa PR itu extrovert, banyak yang introvert juga. Sebenarnya kalau kita berbicara mitos, ada banyak ya. Karena PR itu sering dibilang ansos, kaku, dan terlalu serius. Bentar aku bahas ansos. Mohon maaf, ansosnya gimana? Karena kan kita kan memang diharuskan ya bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Itu mitos banget. Kita selalu berusaha untuk bisa open minded kepada all people, seperti itu. Nah, kalau kaku menurut aku itu tergantung ke kepribadian ya. Tapi rata-rata anak IKA UMY nggak kaku kok gitu. Maksudnya kita masih bisa menyesuaikan bagaimana kondisi dan situasi, karena kan memang PR itu kan dia harus mempunyai sebuah personal brand yang baik ya. Nah, kalau memang dia personal brandingnya dicitrakan atau dia sengaja ciptakan untuk tenang, untuk kalem, jadi sedikit bicara banyak bekerja gitu. Jadi itu mitos sih, banyak kok mahasiswa PR yang dia chill, dia nggak kaku, dan dia bisa menyesuaikan tempat dimanapun. Nah, terus yang terakhir adalah terlalu serius. Kita sering banget dibilang, wah anak-anak konsentrasi PR-nya terlalu serius ya. Padahal enggak juga, sebenarnya balik lagi, kita nggak kaku dan juga nggak ansos gitu. Jadi memang itu adalah semua mitos, dan
serius itu fakta. Kalau tadi terlalu serius, emang serius itu fakta, emang harus serius. Untuk mitos ini sependek sepengetahuan saya, public relation tuh dipandang mahasiswanya tuh sepaneng-sepaneng, kemudian terlalu serius, mungkin nggak bisa diajak guyon. Sebenarnya itu nggak juga ya, kan namanya juga mitos. Dan emang sih PR itu orangnya ternyata juga asik-asik kalau misalnya kawan-kawan menelusuri lebih jauh. Kalau mitos sendiri sejujurnya nggak tahu, cuman sejak aku dari maba, mahasiswa PR itu selalu dilekatkan dengan kata ambis dan rapi. Cuman kalau itu mitos atau enggak, penilaian individu sendiri masing-masing. Research, menulis, dan networking. Etos, patos, dan logos. Etos itu PR itu harus bisa menyampaikan sebuah informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang berkompeten, yang bisa dipertanggungjawabkan sama khalayak-khalayaknya. Yang kedua adalah patos. Seorang PR itu harus bisa menyampaikan tutur katanya dengan sopan, dengan etis, dengan santun, menyesuaikanlah dengan berbagai tingkatan stakeholder. Dengan investor dia harus seperti apa, dengan governance dia harus seperti apa, dengan community gimana gitu. Misalkan community-nya SES-nya SES C gitu. Nah itu harus dibedakan, berbeda banget ya dengan community SES C dan SES A. Itu kan tutur bahasanya jelas beda. PR harus bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah logos. PR harus bisa menyampaikan apa yang ada di benaknya, apa program-programnya, pesan-pesannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan data yang valid. Terbentur. Di sana kita akan mempelajari berbagai materi pembelajaran dan kita dibenturkan dengan berbagai macam kekhususan, tapi di akhirnya kita akan terbentuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. 3 kata yang menggabungkan konsentrasi PR adalah mahasiswa paling ambis. Nah, Komvelas, itu dia penjelasan dan keterangan dari mahasiswa Public Relation Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena kalian sekarang udah paham dan udah tahu juga tentang PR, gimana? Tertariknya untuk masuk PR? Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita pada K-Info kali ini. Stay tune terus di channel Komakom TV untuk menyaksikan K-Info selanjutnya yang gak akan kalah seru pastinya teman-teman. Oke, aku Roy pamit undur diri. Don't forget to like, comment, and subscribe channel Komakom TV. Bye-bye.